pujian ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya Tuhan. Saudara, di tangan saudara ada roti dan anggur. Roti melambangkan tubuh Kristus yang telah dikorbankan di kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa manusia. Dia menderita karena dosa kita. Dan anggur melambangkan darahnya, darah yang tertumpah di kayu salib untuk pengampunan dosa kita manusia, dosa seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dan hari ini kita akan melakukan perjamuan ini, mengenang, mengingat penderitaannya dan penyelamatan umat manusia melalui Yesus Kristus di kayu salib. Kita beriman roti ini melambangkan daging tubuh Yesus, dan anggur ini melambangkan darah Yesus. Saudara, mari dengan iman saya akan berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu. Inilah tubuhmu yang tercabik-cabik yang kau korbankan di kayu salib untuk pengampunan dosa kami. Dan ketika kami memakan tubuhmu, kami memperingati kematianmu sampai engkau datang kedua kali. Mari kita makan roti ini di dalam nama Yesus. Anggur ini, saudara angkat tinggi-tinggi, melambangkan darah Yesus. Pengampunan dosa-dosa kita dengan kita beriman kepada Yesus. Kita beriman bahwa anggur ini melambangkan darah Yesus. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami percaya Tuhan, anggur ini sebagai lambang darah-Mu yang telah tertumpah di kayu salib oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Darah-Mu mengampuni kami, dan oleh bilur-bilur-Mu Engkau menanggung semua penyakit kami. Semua penyakit, semua kelemahan tubuh Engkau tanggung, disembuhkan oleh darah Yesus. Di dalam nama Yesus, kami minum anggur ini dalam nama Yesus. Mari kita minum. Menjadi satu dengan tubuh Kristus. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kemenangan yang Tuhan berikan. Dan biarlah ini menjadi terobosan-terobosan baru di akhir tahun ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Malam kudus, sunyi senyap, sunyi senyap, firman-Mu apinya di Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus
Daud. Kristus anak Daud. Anak kecil, anak kudus. Anak kecil, anak kudus. Tuhanku penebus, Tuhanku penebus. Tentara surga bernyanyi, tentara surga bernyanyi merdu. Bawa kabar kedatangan, bawa kabar kedatangan. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Saudara, di hari Natal ini kita bisa merasakan Tuhan hadir. Biarlah kita boleh merenungkan sejenak. Setiap tahun kita merayakan Natal. Tapi percayalah, setiap tahun ada satu perbedaan dalam setiap Natal. Ada satu kerinduan, ada satu harapan, ada satu di mana hati kita semakin dalam dan melekat pada Tuhan. Biarlah Natal tahun ini kita mintakan lebih lagi dari Tuhan. Kita harapkan lebih lagi dari Tuhan, supaya hati kita dicengkeram oleh Roh Kudus penuh-penuhnya. Jadi bukan lagi kemauan kita, kedagingan kita, bukan lagi rencana-rencana kita yang boleh jadi. Biarlah rencana Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan kita semua yang jadi dalam hidup kita. Kita mintakan Tuhan, penyertaan Tuhan yang menuntun, yang membukakan rahasia-rahasia masa depan kita. Bukankah semua sudah tertulis dalam buku kehidupan di sorga? Semua hari-hari kita, masa lalu, sekarang, dan kedepannya, Tuhan sudah tahu. Dan biarlah kita minta Tuhan penyertaannya, supaya kita berjalan menggenapi semua rencananya. Sehingga apa saja yang kita kerjakan, kita lakukan, berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara masing-masing berdoa di hati, supaya saudara lebih lagi mempunyai harapan bersama Yesus. Saudara berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Biar di malam Natal ini kami lebih lagi menyerahkan masa depan kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, bukan masa-masa yang gampang, Tuhan, saya suka selalu bersama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Saudara bisa melihat lilin yang saudara pegang. Mungkin lilin ini kecil ya, tapi pada saat kegelapan datang, lilin ini bermanfaat, bercahaya menerangi setiap langkah kaki kita, langkah demi langkah. Tahun depan bukan tahun yang mudah, tahun yang sukar. Kegelapan akan meliputi bumi, kegelapan akan meliputi bangsa-bangsa, kegelapan pun akan meliputi anak-anak Tuhan maupun orang-orang dunia. Tetapi yang membedakan kita mempunyai terang. Dan terang itu ada di dalam kehidupan kita. Biarlah semakin hari semakin bercahaya. Jangan semakin meredup, jangan semakin lemah, jangan semakin suam-suam. Tuhan ingatkan semakin kuat, semakin bercahaya. Sehingga orang dunia melihat, sungguh ada Yesus dalam kita. Sungguh ada terang dalam kita. Sehingga mereka boleh datang kepada Yesus melalui kita. Dan mari saudara kita ucapkan syukur dan percaya bahwa terang itu sudah ada dalam kita. Kita ucapkan syukur, terima kasih Tuhan, karena terang itu sudah ada dalam kita. Terang dunia yaitu Yesus ada di dalam kita. Dan cahaya Roh Kudus ada dalam kita. Pada saat lilin ini kita tiup bersama-sama, percayalah lilin ini sudah ada di dalam kita. Kita tiup sama-sama, 1, 2, 3. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah sebagai Raja, Kau hadir di tengah-tengah kami sore hari ini. Dengan penuh cinta kami mau katakan Tuhan, kami mengasihi Engkau di bulan Natal ini, bukan cuma untuk bulan ini. Kami mengasihi Engkau dengan segala perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Kami mengasihi Engkau karena kasih setia-Mu teruji sampai pada hari ini. Kami mendapati diri kami Ebenezer sampai hari ini Tuhan mengasihi kami. Kami katakan kami mau puji-puji Engkau. Terpujilah Engkau dengan Roh-Mu yang hebat, dahsyat, besar, Roh Kudus yang terus menolong, menopang kami sampai pada hari ini. Kami masih bisa menghadiri Natal di tahun 2024 ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus kami ikat semua pekerjaan-pekerjaan kuasa si jahat, roh teritorial, orang-orang kuat, semua penguasa, penghulu, pemerintah, roh jahat. Tidak ada yang merampok apapun dalam hidup kami sepanjang sore ini. Semua berkat, kesaksian, pujian, firman, tidak ada yang Kau curi di dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami perintahkan Kau semua tunduk di bawah kaki Yesus. Kami berdoa Tuhan, penuhi hati kami dengan lapar, haus, dan dahaga akan Engkau. Kami butuh cinta yang dalam dan besar di akhir zaman ini. Cinta yang bukan sekedar cuman lips di bibir kami, tapi dari hati kami yang remuk, hancur mencintai Engkau. Mencintai Engkau lebih dalam dari tahun-tahun kemarin Tuhan. Mencintai Engkau, mengasihi Engkau dengan harga, dengan korban, dengan penuh kesetiaan, dengan tekun. Itu yang kami butuhkan hari-hari ini. Tuhan, Engkau harus menolong kami. Roh Kudus menolong kami hari ini. Buka pikiran kami mengerti kitab suci. Buka hati kami, dijauhkan daripada kami hati yang keras. Tuhan Yesus, hati yang Tuhan Yesus mungkin Tuhan tidak panas, tidak dingin. Hati yang penuh Tuhan Yesus dengan rintangan, tantangan, keluh kesah. Hati yang remuk, hati yang hancur. Bukan karena mencintai Kau, tapi karena masalah ini hanya Tuhan yang tahu kondisi hati kami hari ini. Kami datang kepadamu dengan merendahkan hati kami. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Ampuni kami akan segala kesalahan, pelanggaran kami dalam pikiran kami, perasaan, emosi kami, sikap-sikap hidup kami, hati kami yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ampuni kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami sore hari ini. Dan kami berdoa, layakan kami. Biarlah apa yang kami dengar firman Tuhan ditabur di tanah yang subur, tidak di semak belukar, tidak di batuan, tidak di pinggir jalan, dan tidak ada benih yang diambil burung. Kami hancurkan, kami patahkan semua pekerjaan, tipu daya setan, intimidasi, dusta-dusta, kebohongan-kebohongan iblis hari-hari ini yang begitu dahsyat bekerja. Mungkin kami tidak menyadari atau kami pun banyak menyadari. Tuhan Yesus, kami butuh Engkau. Roh Kudus, datanglah. Penuhi hati kami, urapi kami. Kami rindu setiap firman yang ditabur. Buat hati kami hancur, buat hati kami babak belur. Karena kami mau lebih dalam mencintai Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan yang terindah dalam hidup ini. Tuhan hanya selalu fokus kepada Engkau. Ini akhir zaman, tinggal menunggu waktu Engkau datang menjemput kami. Biar kami menyiapkan diri kami lebih lagi daripada sebelum-sebelumnya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bisa merayakan Natal dengan Ibu Maria, dengan Pas Agape, dengan daerah Cilengsi Cibubur. Kami tahu Cilengsi Cibubur ada dalam hati Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa semakin banyak datang kepada Tuhan. Berkati seluruh pas di tiap-tiap pas yang ada Tuhan Yesus, yang sudah terbentuk, yang sudah terjadi. Tuhan berkati lebih dahsyat lagi, lebih lagi Tuhan. Benar-benar menjadi terang dan garam akhir-akhir ini. Di dalam Tuhan Yesus akhir zaman ini, siapapun kami, sekalipun kami orang yang mungkin baru dan sangat sederhana, kami tahu Engkau sedang memakai kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, puji Tuhan.
Selamat Natal saya ucapkan dulu kepada kita. Boleh saling shake hand dulu. Selamat Natal. Mungkin ini Natal yang keberapa di bulan ini? Keempat kali Pak? Apa kelima kali merayakan Natal? Ini yang keberapa? Selamat Natal. Selamat Natal semua. Memang dari bulan tanggal 1 sampai nanti akhir bahkan sampai Januari itu masih bulan Natal terus. Mungkin kita ada yang sudah 5 kali, ada yang sudah 5 kali merayakan Natal. Ya benar, amin, luar biasa ya, sukacita Natalnya melimpah-limpah ya, udah sampai 5 kali. Puji Tuhan. Nah, makna Natalnya apa? Kalau di Sumatera kalau bilang makna Natal agak sedikit ini saudara diplesetin. Makanan Natal katanya. Oke lah, makna Natal. Makanan Natal kita juga ada yaitu karena kita tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman. Oke, baik, tidak berlama-lama saya akan bagikan firman Tuhan ini kepada kita. Ya, jadi kita buka Matius 2 ayat 1 sampai 12. Ya, Matius 2 ayat 1 sampai 12. Oke, boleh kalau yang sudah dapat, boleh katakan amin. Oke. Ya. Nah, judul perikopnya ini orang-orang Majus dari timur. Siapa sih yang gak asing ya dengan cerita biografi orang Majus ini? Tapi ada yang menarik. Hari ini kita pelajari dari 3 orang hebat ini. Ya, 3 orang hebat ini. Tapi kita baca dulu. Jadi yang laki-laki membaca yang ganjil, perempuan membaca yang genap. Ini kayaknya laki-laki jangan mau kalah ya. Ini jumlah wanita lebih banyak Pak. Tapi laki-laki kalau udah ngeluarin suara ininya pasti lebih kencang. Ayo, silakan mulai dari laki-laki, nanti perempuan saut-sautan ya. 1, 2 ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, minyak, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kisah orang Majus ini biarlah hari ini membawa kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Penyembah dalam roh dan kebenaran.
Kita tahu siapa sih orang Majus ini sebenarnya? Ada beberapa tafsiran mengatakan mereka ini seperti pendeta-pendetanya lah, orang-orang penting pada saat itu. Segolongan lain menyatakan ini raja-raja, kumpulan raja-raja yang mendalami ilmu perbintangan astrologi. Jadi orang Majus ini saya mau simpulkan orang kaya, orang pintar, orang punya kedudukan, bukan sembarang orang, saudara. Nah, siapa nama orang Majus ini? Namanya itu Gaspar, Raja India. Salah satu ada tafsiran menyatakan taunya kita orang Majus. Coba belajar, memang kita harus suka menggali kebenaran Alkitab ya. Kedua, Melchior itu Raja Eropa. Dan ketiga, Baltasar itu Raja Arabia. Dan ketiga ini pun itulah membawa emas, kemenyan, dan mur. Kalau emas itu dibawa oleh Raja Eropa, dan kita tahu emas itu sesuatu yang bernilai, benar ya. Gak ada orang emas gini, mama taruh ya, kalau mama taruh aja lah dulu di meja itu, nggak apa-apa, di kursi. Itu biasanya punya kotak tersendiri karena punya nilai, punya harga. Nah, apa sih yang mau kita pelajari dari ini? Mereka itu membawa emas, urutannya pertama emas. Jadi di Alkitab itu ada tuh kenapa mesti urutan pertamanya emas. Kok nggak langsung mur aja, mur, kemenyan, emas. Jadi di dalam, kalau orang udah diperlengkapi sekolah biasanya ada itunya. Oh, kenapa urutan kronologisnya seperti itu, ada artinya. Emas itu sesuatu yang bernilai, berharga, mulia. Makanya orang di hari tertentu kalau pernikahan, hajatan, kawinan, dia pakai emas ya. Menyimpannya juga nanti di peti atau di dompet khusus dalam lemari, nggak ada letakin di meja dapur, di kursi, di halaman, itu nggak ada karena nilainya, karena harganya. Jadi kita mau lihat apa sih makna lambang dari emas, mur, perak ini. Waktu saya mempersiapkan firman, saya bilang, Tuhan, saya berdoa, Tuhan mau apa sih dari kami? Tuhan, apa sih hatimu Tuhan? Iya, semua pasti sudah pada pinter-pinter baca firman. Udah 5 kali Natal ya Kak. Paling juga udah ngangkat orang Majus, kelahiran Yesus, Allah Immanuel, biasa kan begitu ya. Nah, jadi walaupun mungkin ini udah kesekian kali, jangan-jangan udah 5 kali ya Kak. Kita dengar lagi ya. Jadi luar biasa waktu Tuhan ajarin, saya diberkati sekali dengan firman yang saya baca juga, saudara. Nah, saya memberkati saudara. Jadi tidak merasa lebih dari kita, tetapi berbagi sharing berkat yang saya dapat kepada kita semua hari ini. Jadi itu mulia, lambang. Jadi Yesus itu kenapa kok nggak bawanya kado baju? Lah, bayi kan butuh baju, kayak kita lahiran bawa baju. Kalau misalnya contohlah Ama ini, Ibu Maria baru punya cucu ya, bisa ditandai dari kado. Kalau dia orang yang sangat spesial, bayi itu sangat spesial bagi kita, bernilai, berharga. Itu nggak mau cuman ngasih baju, saudara, bener? Terus ngasih bedak, ngasih pampers gitu, nggak salah. Tapi pasti minimal antingnya lah, kalungnya. Saya sudah lihat orang-orang tua yang di Sumatera itu gitu, kalau cucunya lahir, benar ya Pak ya, dikasih entah segram apa 2 gram. Itu menunjukkan kebernilaian itu, keberhargaan itu, karena dia menduduki posisi spesial. Ada di sini yang pernah tetangganya lahiran gitu, tetangga sebelah rumah bawa emas 5 gram, pernah Bu? Bu, selamat ya atas kelahirannya. Ini ya Bu, 5 gram sama suratnya, pernah saudara? Minimal ya, jujur ya, paling kita bawa kado-kado itu baju. Nah, kenapa Yesus sampai dibawain emas, saudara? Yang bawa itu bukan orang, ibaratnya orang rendahan, ini raja-raja loh, orang pintar, orang berada, orang berduit ya. Nah, jadi ini menandakan tentang Yesus itu sebagai raja. Emas itu menunjukkan posisi Tuhan yang kita nyanyikan tadi, itu dia raja. Bapak pernah ketemu kepala desa nggak? Kira-kira yang orang petinggi-petinggi itu kalau ketemu gimana rasanya? Mungkin kepala desa atau bupati, pernah Pak? Ketemu bupati pernah? Oh, luar biasa ya, hebat Bapak. Saya aja belum pernah salaman, apalagi kalau salaman. Ya, terus fotoan lagi gitu. Itu masih bupati. Saya pernah disalami kepala desa, dicari saudara, lagi pengobatan kaki gajah. Yang mana Bu Melda? Saya mau pengen tahu yang mana. Dia tinggi besar sampai segini. Oh ya Pak, saya Pak. Oh ya, kita atas nama desa terima kasih karena sudah menolong Anita. Ada Anita yang pernah saya tolong. Jadi sudah membantu desa. Oh ya Pak, saya hanya berbagi sedikit apa
kasih Tuhan yang apa yang saya punya kepada. Tapi itu seperti ada rasa senang ya bangga disalam saudara, lebih tinggi dari besar tinggi. Jadi saya pun lihatnya begini, wah disalam gitu ya. Jadi kalau kita ada urusan surat-surat apa yang hilang, pernah ya hilang apa kartu keluarga atau apa itu, langsung oh ini ya yang pernah nolong Anita, oh iya itu cepat saudara di desa gara-gara Anita ini. Jadi kita punya nama di sana dan saya bersyukur kisah itu Tuhan buat. Nah di sini kita mau lihat mereka itu membawa apa, emas. Itu si raja ini dia mengatakan dari Eropa ini, Melchior, dia membawa emas kepada Yesus. Nah itu menunjukkan sebagai lambang Yesus itu raja, kurios, Tuhan berkuasa. Engkaulah raja atas dunia. Gak main-main saudara, Tuhan yang saudara sembah itu raja. Raja segala raja, dari ujung bumi sampai ujung bumi. Gimana seorang raja, dia punya kuasa, dia punya otoritas, raja yang memerintah. Sudahkah kita memperlakukan dia sebagai raja? Seperti apa memperlakukan dia sebagai raja? Kita mau mempersembahkan seluruh sisi hidup kita kepada Tuhan karena dia raja. Dia harus memimpin hidup kita. Gak boleh diri kita sendiri lagi kacau balau. Banyak anak Tuhan masih suka memimpin dirinya sendiri, bukan Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang memimpin apa-apa ngobrol, Tuhan aku loh mau ada rencana ini, gimana ya Tuhan? Menurutmu bagaimana keputusannya? Apapun, jadi bukan cuma bicara soal pelayanan, hal-hal kecil. Ini mau masa liburan, menyerahkan nggak liburannya kepada Tuhan? Tuhan kira-kira butuhnya, Tuhan kira-kira pengennya apa ya? Kami mau liburan, Tuhan mau seperti apa ya? Itu benar-benar hormat. Jadi raja itu ada sikap hormat sama Tuhan. Gak serampangan, gak sembarangan. Oh mungkin kalau untuk urusan pelayanan kita langsung mengatur sikap, ya harus berdoa, harus puasa. Di luar itu saudara, carpe diem, ini gak bisa. Dua hal ini berjalan bersama-sama. Tetapi kalau kita menjadikan dia raja, itu berarti ada sikap hormat ya. Nah di sini raja ini bahwa benar-benar dia menjadi spesial, menunjukkan apa, melambangkan, menyatakan dunia. Jadi raja Eropa saat itu sudah langsung mendeklarasikan jeda, Yesus adalah raja. Jadi sejarah membuktikan. Jadi inilah terus yang kita beritakan, gema, sukacita. Kita harus kasih tahu di mana-mana Yesus itu bukan sembarangan, bukan manusia biasa, saudara. Dia raja. Bangga nggak sih nyeritain dia? Yesus raja loh. Yesus raja yang akan memerintah di bumi dan di sorga. Rasa sikap itu harus ada dalam diri kita. Jadi mulut kita nggak tahan kalau nggak ngomong Yesus, nggak tahan saudara. Kalau saudara tahu dia itu raja yang berkuasa atas hidup kita semua, tinggal dia berkata, jadilah maka jadi. Luar biasa tadi Bapak menyaksikan tentang keajaiban-keajaiban. Jadi raja yang berdaulat atas hidup kita. Jadi saudara kalau dia berdaulat, dia berkuasa atas hidup kita, apalagi lah yang memang kita khawatirkan ya. Kurang kerjaan kadang kita ini. Mengkhawatirkan yang gak perlu khawatirkan. Raja bilang jangan khawatir nak, kita bilang khawatirlah. Sehingga akhirnya hidup jadi kayak gelombang laut. Kekhawatirannya tinggal diserahkan sama Tuhan. Memang kita masih bisa khawatir. Mana ada orang yang kebal sama khawatir, Pak. Saya malah nggak percaya. Pendeta pun bisa khawatir. Bu Maria pun pernah khawatir nggak? Siapa yang pernah khawatir di sini? Nah, seberapa banyak sih khawatirnya? Sebanyak itu nggak diserahkan sama Tuhan. Tuhan, gua khawatir. Tuhan, keuangan udah mulai menipis. Tuhan, saya khawatir. Tuhan, anak saya masa depannya. Tuhan, saya khawatir. Tuhan, ini omset kok makin menurun. Menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Karena dia raja yang berdaulat atas hidup kita. Jadi kalau kita datang berserah, dia ambil alih saudara. Ambil alih. Tapi Allah itu tidak suka maksa. Contoh maksa ditarik gini. Sini kamu. Dipaksa. Langsung kita ditarik. Sini. Ayo cepat bertobat. Berdoa kamu. Berpuasa. Cepat. Kalau enggak saya libas kamu. Tuhan itu enggak begitu. Tapi kalau kita datang, dia
ambil dia peluk kita. Kalau kita mau jadikan dia berdaulat. Jadi raja ini, nah sudahkah hari-hari ini saya merenungkan saudara, Tuhan apakah saya ini sudah menghormati kau benar-benar lewat apa? Kata-kata kita. Pikiran kita banyak nggak tahu si Imelda ya, namanya Imelda juga sama kami. Imelda kalau nggak cerita pikirannya saya juga nggak tahu, kita kan bukan paranormal maksudnya, nggak bisa meraba-meraba, kamu gini-gini ya, kamu gini, wah itu parno, hati-hati saudara, oh kamu kayaknya seperti ini ya, kamu seperti ini, enggak, kita bukan paranormal, tapi kalau dia cerita kita bisa mendengar, bisa mengetahuinya. Jadi pikiran-pikiran kita ini bisa termasuk dalam jebakan tidak menghormati Tuhan. Ketika kita memikirkan clash dengan firman Tuhan, nabrak. Kita memikirkan Tuhan, katanya kau penuh kasih, tidak menghormati saudara. Katanya kau penuh kasih sayang, gak usah dibuktikan. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidup. Gak usah ditanyakan saudara, kasih Tuhan sudah dibuktikannya di kayu salib, segala-galanya diberikan untuk kita. Tapi tanpa kita sadari, siapa yang nipu kita banyak? Ibu, emang benar kasih Tuhan tuh berubah-berubah kan, yang kau rasakan tuh. Sekarang di mana kasih Tuhan? No, hidupmu kan tambah apes kan? Mulai akhirnya kesedot, terintimidasi. Pikiran kita bisa tidak menjadikan Yesus menjadi raja. Kata-kata kita tidak menjadikan Yesus menjadi raja. Ketika kita tidak memuliakan dia. Memuliakan itu bukan soal nyanyi, kita surga, bukan hanya itu saudara. Dengan hati yang hancur, sekali ngomong Bapa Tuhan saat teduh, belum nangis, itu bisa karena merasakan kasih Tuhan yang begitu hebat. Kami merasakan kasih Tuhan yang begitu hebat, tidak terucap dengan kata-kata. Bagaimana Tuhan menolong kami sampai kami ada di Cibarusa. Tuhan membuat semuanya baru. Semuanya baru saudara, semuanya baru. Tuhan membuat hati kami semakin menyadari makna arti penderitaan hidup. Jangan kebal sama penderitaan saudara. Jadikan penderitaan itu menjadi apa ya? Menjadi alat yang dipakai Tuhan membersihkan kita. Kita ini perlu banyak dibersihkan, banyak kotoran kita. Mungkin orang gak tahu tapi kita lah yang tahu. Belum itu masih di pikiran kita, belum di kata-kata, belum di hati kita yang gak bisa ditahu orang. Hanya Tuhan yang tahu hati kita. Kalau kita dicubit orang, kita bisa merasakan. Langsung kita sakit, kita marah. Tapi kalau hatinya yang sakit sama kita, mana kita mau merasakan? Mungkin kita bisa meraba. Karena orang bisa, ya Pak, terima kasih ya Bu Melda. Tapi sebenarnya hatinya membara seperti bara api. Sate langsung matang ya. Nah jadi di sini raja ini harus kita benar-benar, mari kita renungkan hari-hari ini. Sudahkah dia menjadi raja yang kita harus hormati? Karena terlalu manjanya kita. Dia Bapa kita, kita lupa kalau dia raja. Raja itu ada saat kita datang itu serahkan. Saya bilang sama anak saya, kalau hari Minggu tolong penampilannya yang bagus, bukan masalah pencitraan saudara, bukan. Kamu ketemu raja, tolong sandal diganti. Gimana kalau kita ketemu raja? Pakailah pakaian yang baik, pakaian yang bagus. Kamu nyanyi dengan semangat, tidak usah hiraukan kiri kanan. Mau jingkrak-jingkrak, mau lompat, tidak apa-apa. Raja di depan. Jadi sikap itu harus kita patuhi, dia raja. Dan dikatakan yang kedua apa? Dia itu dibawa oleh Raja Gaspar itu ke Menyan. Gaspar, raja dari India. Wow, luar biasa ya. Ternyata seluruh dunia ini kenapa mereka nggak dari satu kota. Seluruh dunia sejarah pun sudah mengakui Yesus itu raja. Nah, kemenyan itu melambangkan itu wewangian. Itu dari getah pohon boswellia. Getah pohon. Jadi kayak pohon karet yang kalau orang Sumatera dikorek gini ya, getahnya turun. Nah, itu katanya sangat harum. Walaupun kita nggak pernah kali nyium ya, langsung getah pohon. Yakin nggak sih, percaya bahwa kemenyan itu harum? Yakin ya. Dia tuh sangat harum. Nah, zaman dulu sering digunakan itu untuk ibadah. Nah, untuk pengurapan, makanya ada minyak urapan. Ya, wangi minyak urapan itu memang ada aromanya ya. Dan penyembuhan. Bisa jadi obat-obatan. Jadi nggak sekedar cuma dikasih kemenyan. Karena Yesus ini kan transitnya banyak
sayang sekali, setelah ini dia harus lari ke Mesir. Habis ke Mesir nanti disuruh lagi ke Bethlehem. Terus disuruh lagi kemana, ke Yehuda. Jadi artinya bayi itu kayak kita menyediakan minyak telon, obat-obatan apa. Nah, begitu memperhatikannya Allah itu sudah disediakan. Jadi kemenyan ini pun bisa menjadi obat-obatan, karena waktu itu memang ada beberapa tafsiran. Jadi waktu orang Majus itu datang, sekitar usia bayi Yesus itu hampir ke 2 tahun. Makanya Herodes mengeluarkan surat perintah bayi di bawah 2 tahun. Diancang-ancang lah. Dulu aku pernah ketemu orang Majus nih, kira-kira bayi di bawah 2 tahun itu harus dibunuh supaya tidak lolos Yesus. Nah, jadi di sini dalam Alkitab itu kemenyan itu bahan dupa, bahan utama dupa. Di dalam apa katanya? Dupa suci ya, dalam melambangkan doa yang ditunjukkan. Jadi kemenyan melambangkan keilahiannya bayi Yesus, keilahian sebagai Tuhan, kurios. Wow, sudah raja, kurios. Jangan dulu langsung cepat ke Bapak, saya ingin, ya kan Bapak yang baik, tinggal minta ampun kok, kalau salah buat lagi, ampun lagi buat saya. Jadi kita nggak pernah punya mental menjadikan raja, dia hormat, takut, sakral, kudus, datang sama Tuhan, hatinya itu benar-benar harus sopan sama Tuhan. Apapun yang dikerjakan, prepare, berikan terbaik. Kalau untuk dunia, makanya ada satu buku mengatakan orang itu lebih mudah gagal secara rohani, malas secara rohani daripada jasmani. Contoh ibu-ibu, gak usah ditoain, gak usah diingatin suami atau anaknya itu pagi-pagi itu udah refleks, pagi satu nyapu, bersihkan rumah, masak segala macem. Wah, gak usah diajarin, ibu-ibu mah super, apalagi ibu-ibu yang dari luar pulau nih, orang Sumatera contoh ya. Jadi itu kita sudah terlatih. Nah, di sini kita harus menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Kurios, dia harus menguasai semua bidang. Saya nggak tahu semua bidang itu sudah diserahkan nggak. Semua bidang itu talenta kita dipakai nggak? Oh ya, talenta saya nyanyi, talenta saya song leader, talenta saya ternyata jahit, talenta saya masak. Gimana, mikir nggak gimana ya Tuhan caranya nih talenta jadi dipakai untuk memuliakan Tuhan. Satu kesaksian ya, saya tuh suka melakukan hal yang spontan, tidak pernah terduga, tetapi saya tahu Roh Kudus ngomong. Ini baru kemarin sama 3 hari yang lalu. Kami hidup dengan iman juga, tapi Tuhan, saya sebenarnya capek karena di kampung Geria saya ngajarin ibu-ibu buat nastar. Semua bilang begini, kita pengen punya nastar loh ya, tapi alat-alat kita nggak ada. Loh ya, kok kasihan gitu ya. Terus tapi nggak tahu juga cara buatnya. Loh ya Tuhan, kok kasihan ya. Saya pernah jualan nastar. Akhirnya saya himpun, walaupun capek ya saudara, saya himpun. Mereka senang sekali. Kami buat, bisa nggak ya Bu, kira-kira buat nastar yang bahan yang paling ekonomis. Saya benar-benar respon saudara, demi jiwa. Saya mau memberkati mereka dengan talenta saya mau ngajak mereka jadi suka berdoa, saya mau pengen mereka jadi suka cinta jiwa-jiwa. Saya cari keliling ke pasar saudara, ketemulah tepung yang murah, semua serba ekonomis. Aku pikir gini, sampai waktu datang saya bilang, maaf ya saudara, kalau hasilnya nanti kayak gimana-gimana, semua bahannya clash dengan bahan saya waktu saya jual, clash, kayak butternya clash semua, karena saya mengikuti kemampuan mereka. Dan apa yang terjadi, saya bilang, semua kita berdoa dulu. Mungkin gue begitu saudara, karena dulu juga ada satu jiwa saya layani, dia bilang ini, aduh bingung teh si ibu mau masak, doa dulu, ojol datang doa, kata packing doa, ojol datang 5 menit doa lagi, katanya belum pernah kayak begini masak. Nah akhirnya saya bilang, mari kita berdoa dulu, kita minta Roh Kudus tolong kita biar hasilnya bagus. Itu hal kecil ya saudara, tapi saya mau belajar menghidupi, mengandalkan Tuhan di semua sisi. Apa yang terjadi? Kompor gak bisa nyala saudara, sampai pakai tiga oven kan ya. Nah terus akhirnya yang satu udah digoyang pok gini, diangkat-angkat, dibanting-banting. Aduh, ini gasnya baru beli, itu kompor saya tahu itu kompor bagus, kompor Rinnai 1, gak ada pernah masalah. Aduh gimana ya, saya biarin aja. Tadi udah didoakan gak kompornya? Terus
Mereka lihat-lihatan senyum-senyum, masa kompor aja mau didoakan. Akhirnya saya bilang, kita doa dalam nama Yesus, Tuhan tolong kompor kami hidup. Benar, digoyang sekali, digoyang 2 kali dalam nama Yesus. Wah, mesti digoyang-goyang. Bukan mesti digoyang-goyang, tapi kita berdoa biar Tuhan tolong Roh Kudus. Nah, kita mulai belajar ya praktek firman Tuhan, hal-hal kecil. Saya bilang mereka senang sekali, dan hasilnya nanti saya bawa ya saudara, kita bisa makan bersama. Saya buat satu, ya tidak banyak, karena kami bikin 1 kilo 7 ons, bisa jadi 12 toples, keren ya. Mereka sampai heran-heran, hah kok bisa jadi sebanyak ini, katanya gitu. Saya kasih tahu tips-tipsnya. Jadi, nah itu bisa dapat 12 toples. 1 kilo 7 ons, dan ditambah 8 stoples. 8 stoples itu apa teh? Putri salju. Jadi mereka senang, ternyata kita jadi ya hari Natal ya ada kue. Nah, itu hal sederhana. Jadi semua sisi hidup kita harus Tuhan menjadi berkuasa. Keuangan kita, talenta, pendidikan kita, pelayanan kita, keluarga kita, anak-anak kita, usaha kita, apapun itu kasih sama Tuhan. Bilang begini, saya ingat Stephen Tong bilang, kalian boleh melakukan apa saja, tapi pertanyakan, apakah lewat semua ini nama Tuhan sampai diberitakan kepada orang lain? Itu paling penting. Talenta, uang kita sampaikah kepada memuliakan Tuhan? Pendidikan kita yang kita terima S1, S2, S3, S4, S2, sampai enggak itu untuk nama Tuhan diberitakan? Karena terlalu indah nama Tuhan untuk disampaikan. Jadi kemenyan ini benar-benar harus menjadi suatu sikap hidup yang kita tunjukkan kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu segala-galanya bagi kita. Keilahian Tuhan itu harus benar-benar nyata. Jadi kalau orang masih suka apa-apa dengan kekuatannya sendiri, boleh sih saudara, siap-siap aja saudara babak belur. Boleh, nggak dipaksa sama Tuhan. Semua apa-apa kalau soal rohani baru datang sama Tuhan. Kalau soal-soal yang lain, hal-hal rumah tangga, suami saya suka senyum-senyum. Kalau udah mau kerja, Yesus tolong Tuhan, dalam nama Yesus, piring-piring ini cepat selesai apa gitu. Saya berdoa, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, waktunya udah begitu. Jadi memang itulah artinya, memang kita harus menghidup sampai sebegitu bergantungnya kita sama Tuhan. Padahal kan kita bisa sebenarnya ngatur kan. Oh ya, jam segini, karena kami pengalaman sama suami. Dari Bogor kami sudah atur. Set. Jam segini kita pilkada, jam segini kita kemana, kita ke Surkan, kita ngorder keset. Kami dikasih tugas sama pimpinan kami, selain kami melayani jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa, pemberdayaan masyarakat saudara, 2 otak ini harus banyak nangis di kaki Tuhan. Sampai saya bilang sama Tuhan, oh Tuhan, gimana cara mengerjakan ini Tuhan, melatih ibu-ibu keset, mereka punya penghasilan sambil cari jiwa. Aduh, gak mampu Roh Kudus, aku gak tahu, tapi ini tuh udah menyala. Mau ngomong. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kita serahkan sama Tuhan, dia bicara saudara. Makanya kenapa beberapa orang sulit mendengar suara Tuhan. Koknya gak peka, gak dapat respon Tuhan suruh apa tuh, kayak gak nangkep apa-apa. Jadi manut aja, disuruh orang yang manut. Tidak salah saudara, boleh aja kita taat. Misalnya siapapun, leader kita, mungkin mentor kita, enggak salah manut, tapi dengarkan Tuhan juga punya perasaan. Raja itu punya keinginan, raja itu punya kemauan. Nah, dengarkan dia. Sampai akhirnya Roh Kudus taruh di hati saya, saya buka lemari. Itu kayak dengar ngomong, kamu masak itu mie gomak, tahu ya, mie Sumatera ya. Saya masak aja dengan sederhana, disantanin, dikasih tempe, udahlah. Terus bikin es, saya bikin yang terbaik. Terus saya mau kasih ibu-ibu yang jahit keset. Karena kemarin Roh Kudus sudah kerjakan satu poin, dia bilang, tiba-tiba itu nyerocos, saya lagi hitung-hitung keset. Ibu-ibu, saya ada kuis. Kuis pertama adalah kuis hadiah hiburan. Saya konsekuen, mulut saya tuh gak berhenti bisa ngomong begitu. Kuis pertama, nenek-nenek jatuh dari jembatan 3 meter ke bawah, masuk kah?
Ketawa-ketawa ini jawabannya yang plesetan apa yang beneran Mami? Terserah, bisa 3. Aduh kayaknya udah lama salah semua. Masuk ke IG kali ya? Masuk ke IG bukan? Apa ke Facebook? Masuk kemana? Mami masuk ke IG, yang satu masuk ke koran, diberitahukan. Gak ada yang salah, hampir mendekati ya nenek-nenek kalau udah jatuh dari jembatan 3 meter dibawa ke rumah sakit. Atuh kok masuk ke IG masuk. Tapi gak apa-apa mendekati. Kedua, wah itu Roh Kudus benar-benar berikan ide. Itu bukan ide yang saya dapat dari pagi saat teduh dedek, tidak saudara. Kedua, kuis. Ini kuis hadiah utama. Siapa yang pernah mati dan bangkit pada hari ketiga naik ke surga? Ayo, siapa yang bisa jawab? Semua melotot. Apa yang dijawab saudara? Ih, Mami, mana ada, sambil jahit. Orang mati bisa hidup lagi, bangkit, naik hari ketiga ke atas. Saya udah ada saudara. Dan dijawab dalam bahasa Indonesia. Mereka sampai gini, bisik-bisikan. Ini orang kedar, orang di luar kita. Saya terlalu rindu memberitakan Yesus, tapi gimana caranya Tuhan? Kasih saya hikmat. Itu doa saya, itu harapan saya. Dan akhirnya hari itu gol, saya benar-benar bersyukur. Satu ibu dia bilang begini, dia sering lihat status saya. Itu sus, kayak ada sus. Apa tadi Mama jawab apa? Coba yang benar coba. Yang itu nggak Mami? Tuhan Yesus Kristus bukan? Nah, selamat. Anda mendapatkan hadiah utama. Benar saudara, saya udah beli sirup saudara. Udah beli sirup, udah dititipin opung. Suruh Pung nanti sore mereka datang ya untuk ambil opung deh. Terus, jadi saya konsekuen. Jadi bukan cuma beritakan Injil, saya berbagi juga kepada mereka. Itu hati saya. Ya, sekarang benar. Yesus Kristus sudah pernah tahu ceritanya hidup lagi, mati, hidup lagi, naik ke surga. Gak apa-apa, Mama silakan jahit. Sekarang saya benar saudara, di depan mereka saya cerita tentang, saya bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, bersyukur memang gak tahan, gak bisa, gak ngomong Tuhan tentang kau, tapi tolonglah hikmat Tuhan. Jadi hati yang hancur diserahkan kepada Tuhan seperti kata 3 orang Majus. Mereka menyembah Tuhan. Seperti apa kita mau menyembah Tuhan hari-hari ini? Seperti apa saudara? Mungkin ada yang bisa jawab? Seperti apa? Seperti tadi kita baca, orang Majus itu mereka sujud menyembah kepada Yesus. Apa penyembahan kita mau seperti apa kita buat hari-hari ini? Benar, kita memang harus memuji, menyembah. Tuhan itu senang dengan pujian, sorga nanti penuh dengan pujian. Bernyanyilah dengan sedap hati dan jiwa. Dengan doa kita. Benar saudara? Seperti apa kita menyembah? Kita harus menjadi orang-orang yang suka berdoa. Terus seperti apa kita menyembah Tuhan? Kita menyembah, membawa hidup kita, melatih hidup penuh dengan ucapan syukur. Sekalipun rasanya gak ada yang perlu disyukuri, kayaknya tetap sama seperti itu. Tapi teruslah mengucap syukur itu, menguatkan, menyehatkan semua jiwa kita, otak ini, perasaan kita. Mengucap syukur. Jadi harus banyak, itu dideklar, harus bicara, itu harus keluar, gak aja. Syukur aja kok enggak, tapi Tuhan aku bersyukur. Tuhan itu harus kita latih saudara. Jadi penyembahan kita ini seperti apa? Tuhan ingatin kemarin tentang Tuhan sedang mencari orang-orang apa? Penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Coba kita buka, satu orang boleh baca Yohanes 4 ayat 23. Ini sedang terjadi sekarang. Termasukkah kita bilangannya itu? Ini sedang terjadi sekarang. Yohanes 4 ayat 23. Boleh dibaca satu orang? Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, jadi ketika kita menyembah Tuhan ternyata harus dalam kehendaknya Tuhan. Jadi menyembah Tuhan bukan sederetan aktivitas rohani yang banyak dari Senin sampai Minggu, bukan salah kita aktif, terlibat, nggak salah, itu baik melatih. Tapi maksudnya bukan seperti itu, cuman hanya melakukan ritual-ritual keyakinan kekristenan kita. Oh ya harus berdoa, harus baca Alkitab, harus saat teduh. Tidak cukup sampai di situ, tapi kita harus masuk ke
kepada penyembahan di dalam roh. Berarti ada kepribadian roh kita dengan roh Tuhan itu memang sudah bersatu. Tetapi diri kita ini kita bawa untuk mengalami apa? Kebersatuan dengan Roh Kudus, berakar kuat dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu super duper memang dahsyat banget saudara. Roh Kudus itu sangat ajaib dan luar biasa. Saya bacakan dulu sedikit ini, saya catat tentang Roh Kudus. Dia luar biasa. Apa saudara melihat cara kerjanya begini? Nggak naksir, lebih dalam, lebih dekat bergaul dengan Roh Kudus. Siapakah dia itu Roh Kudus itu? Coba kalau kita lihat di sini, ia mengadakan dan memberi hidup, menentukan dan menyuruh hamba-hamba Tuhan. Ia memimpin, ada ayat-ayatnya kalau mau nanti saya bisa kirim. Ia memimpin hamba-hamba Tuhan kemanapun ia harus berkhotbah. Ia menuntun hamba-hamba Tuhan di mana tidak boleh berkhotbah. Makanya ada kadang sesuatu terjadi. Pernah saya mendengar hamba Tuhan, stop, cuman sharing aja, tapi bukan khotbah. Jadi dia benar, ia mengajar hamba Tuhan apa yang harus dikhotbahkan. Ia berkata perantaran para nabi. Ia berselisih dengan orang-orang berdosa. Dan apa dikatakan juga, ia mempunyai kekuatan sendiri. Ia menyelidiki segala sesuatu. Jadi kalau kita udah nggak ngerti terhadap sesuatu, datang langsung sama Roh Kudus. Ia membuka pikiran kita, mengerti segala sesuatu. Ia bekerja menurut kehendak Tuhan. Ia menyertai dan diam di dalam orang-orang kudus. Ia dapat didukakan. Jangan kira Roh Kudus itu bisa berduka kalau nggak ditemani, diajak ngobrol. Contoh, ketemu Bu Maria, nggak disapain, nggak diajak ngobrol, nggak disalamin, disenyumin, enggak, dicuekin. Kita yang sesama manusia bisa rasanya gimana? Nano-nano ya. Kayaknya Bu Maria ada ini kali ya, enggak ini sama saya ya. Bisa nano-nano kali. Biasanya Bu Maria nyapa kok sekarang enggak senyum lagi ya. Nah, bisa nano-nano. Nah, jadi di sini artinya Roh Kudus itu pribadi mengajarkan segala sesuatu, membuka pikiran kita mengerti segala sesuatu, bahkan mengerti kehendak Tuhan. Nah, kalau kita mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, keilahiannya seperti kata orang Majus, sujud menyembah di dalam roh. Saudara mau hidup dalam kebenaran tapi saudara nggak bergaul sama Roh Kudus, itu namanya omong kosong, nggak bisa saudara. Jadi gagal gini, aduh gue mau doa, pokoknya gue mau bangun nih mau doa, gagal lagi secara, aduh Tuhan gagal lagi secara mekanik, karena tidak ada kekuatan yang menopang. Makanya kalau kita mau hidup benar, semakin dalam, hancur hati, mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, harus bergaul penuh dengan Roh Kudus. Datang sama panggil ya, Roh Kudus. Saya mulai setelah semakin mengerti dan merasakan pribadinya, apa-apa tuh Roh Kudus tolong bantu, Roh Kudus aku nggak mampu, Roh Kudus tolong ajarin gimana caranya. Roh Kudus aku harus jual keset, gimana caranya. Sampai aku bilang di mobil, gak apa-apa, kita buat ibu-ibu itu kesetnya banyak laku, tapi juga kita harus tetap beritakan Injil. Caranya gimana Roh Kudus? Nah, itulah menjadi doa saudara. Jadi memang benar kita memberitakan Injil sambil menjual keset. Luar biasa ya. Nggak kita keluhkan, aduh kok hamba Tuhan disuruh jualan keset, gimana sih Tuhan. Sempat pertama gini, Tuhan aku mendingin cari jiwa aja dari jual keset, gimana. Dan apa yang terjadi ke kota Bogor itu yang saya bilang, lupa saudara, lupa. Jadi memang begitu ketemu jiwa-jiwa meleleh, kesetnya sampai lupa. Sudah bawa keset dari Bogor, sudah planning nanti kesini. Pilkada, habis pilkada ketemu jiwa ini, PI dia, aduh muatkan ini, aja ini berdoa 3:30. Oh Tuhan, udah 3:30, pertemuan udah mau tutup. Rencana itu kita mau ke Surken, mau jalan tapi memang hati kok malah meleleh sampai gini di mobil. Tuhan Yesus, aku minta ampun, kesetnya belum laku dijual, hatiku udah meleleh buat jiwa-jiwa, kayaknya nggak ada, kayak kurang waktu, Tuhan ampuni. Di dalam mobil saya senderan, tiba-tiba Roh Kudus bicarakan, saya udah lupa ibu itu, kamu pergi ke rumah ibu ini, ayo yang kita pergi ke rumah ibu ini. Tuhan tuh suruh, tiba-tiba itu di jalan loh, lupa. Sampai ketemu ibu itu, apalagi yang terjadi saudara, kagak ngomongin keset. Gimana pelayanan, ya saya punya visi-misi begini, aduh kita saling mendoakan, bukan. Udah mau jam 6, oh Tuhan udah mau pulang, keset kumaha. Akhirnya, oh iya Bu, sebentar ya, itu keset yang aku bilang ibu, aku tunjukin, dikeluarkanlah saudara sedikit. Begitu dilihat deh,
Yang di mobil semua keluarin dulu, semua yang di mobil keluarin dulu. Itu kita bawa contoh kesetnya. Jadi memang kita harus bantu ibu-ibu di sana di Cibarusa. Nah, begitu dikeluarkan, udah ini aja, udah aku bawa aja dulu ya semua ya, ditawarin sama teman. Terus kita, apa yang benar ya Tuhan? Pantasan Tuhan mencegah kita nggak usah ke surga, biarin aja layani jiwa-jiwa dulu. Sehingga apa? Nanti keset dibereskan. Akhirnya janjian sama Tuhan, deal-dealan. Oke lah Tuhan, kalau begitu gua kerjakan Tuhan pekerjaanmu, tapi tolong Tuhan jualkan keset ya, karena Tuhan lebih mampu. Karena Pak Yo ngajari kita boleh bikin janji gitu sama Tuhan, karena itu spontan saudara, tidak bisa ketemu jiwa ini ketemu nih. Apalagi ini kita mau habis ini kita ke Bogor, udah mikirin aduh mau ke rumah ini Tuhan, aduh kuserahkanlah padamu. Jadi nah seperti itulah saudara, biarkan Tuhan memimpin ritme hidup kita, gelombang hidup kita. Kita memang masih punya masalah, nggak apa-apa kalau Tuhan memimpin kita menjadi pemenang. Karena lagunya Jacqueline sudah menyatakan, dari kelahiranmu sampai kebangkitanmu kau nyatakan kemenangan demi kemenangan, sebab kau menang. Ayo sama-sama katakan, ku menang. Ayo, saya menang. Saya menang. Karena Yesus adalah Rajaku, Yesus adalah Tuhanku. Seberat apapun masalah ibu hari ini, bapak ibu hari ini, mungkin ada yang tersampaikan, mungkin ada yang terskip, mungkin ada yang masih disimpan di hati. Hanya Yesus yang tahu. Percayalah bahwa jaminan kita, jaminan apa? Lebih dari pemenang. Dan terakhir, ketiga, sini saya sebentar ya saya. Mur itu lah ini saudara. Di sini kita harus banyak benar-benar merenungkan. Jadi menguatkan hati kita. Mur itu lambang apa saudara? Itu dari pohon getah Commiphora yang digunakan di dunia kuno. Itu juga untuk parfum. Ya, jadi semua dari getah, minyak urapan, dan yang lebih ini, pembalseman mayat. Di Siantar pernah saking sayangnya sama orang tua, dibalsem orang tuanya sampai 3 tahun. Jadi setiap kali kita lewat rumah itu kita bilang gini, rumah angker. Ada orang Batak, saking cintanya mereka. Terdengarlah satu siaran itu di jalan kertas itu orang tuanya dibalsem. Mungkin saking sayangnya, saking cintanya, biar bisa dilihat-lihat gitu. Jadi tiap lewat rumah itu kita suka ketakutan ya, namanya anak kecil dulu ya, belum lahir, baru sungguh-sungguh. Nah, mur ini jadi biar awet digunakan dalam apa? Persiapan penguburan dan pengurapan dan mengawetkan tubuh. Jadi mur ini dibawa oleh Raja Beltasar, Raja Arabia, dan melambangkan apa? Kematian. Melambangkan apa? Penderitaan. Melambangkan apa? Kemanusiaan Yesus. Makanya gak heran Yesus dari kelahirannya sampai kematiannya tantangan saudara, penderitaan. Ada di sini baru melahirkan bayinya atau cucu, udah mau meregang nyawa, tertantang gitu, diselamatkan, lari ke sana, lari ke sini, nggak ada. Yang adanya orang datang, besok lihat lucu, dibawa ke studio, foto-foto cantik ya. Nggak ada yang kayak bayi Yesus. Jadi Yesus itu tidak ada yang menyamai biografi hidup Yesus. Siapa? Nabi, Rasul, tidak ada kisahnya. Lahir dari perawan, tidak perlu lelaki, tidak ada sel sperma, sel telur. Itu keajaiban yang luar biasa. Itu menunjukkan kalian. Makanya banggalah bercerita tentang Yesus kita. Luar biasa. Jadi tidak ada biografi siapa yang sama seperti Yesus. Tidak ada. Dan di sini dari kisah orang Majus ini kita melihat mereka menyatakan bahwa kemanusiaan Yesus itu penuh dengan penderitaan. Memang sampai mati di atas kayu salib dia tetap setia. Dari kisah orang Majusin dalam kelahiran Yesus, apa yang menjadi perenungan kita? Perenungan kita sudah katakan, satu, kita akan hormati Yesus sebagai Raja. Kedua, kita menyembah Yesus karena keilahiannya, dia sebagai Tuhan. Ketiga, kita mau rela menderita, pikul salib, ikut Tuhan Yesus. Jadi kalau kita banyak menderita, banyak harga yang dibayar, banyak air mata, banyak kesakitan, jangan ngeluh saudara. Tuhan yang kita ikuti juga menderita
saudara. Serahkan penderitaan itu kepada Tuhan sehingga ada kemenangan dan ada sukacita. Jadi harus bayar harga. Jadi mau ngikut Yesus. Contoh, Ibu Maria beli sepatu Nike di emperan. Terus mungkin Bapak beli sepatu Nike di kios Nike, khusus counter Nike. Kira-kira mutunya beda nggak? Beda. Dapat 500.000, sama 500.000. Tapi belinya di emperan, yang ini belinya khusus di counter, khusus toko Nike gitu. Kira-kira kalau menurut ibu-ibu mana yang ori? Counter lah. Ya, pasti sudah ini karena di emperan pasti tetap bilangnya ori. Artinya di mana Kak Stasia suka ada barang, ada harga, Mami. Ya. Kalau semakin berharga, semakin bermutu, benar ya. Naik 1.500.000 dengan naik 500.000, udah tahu kualitasnya. Memang begitu. Saya kaki saya ini termasuk nggak kuat sama sepatu yang 30-50, dimakan langsung. Ini kaki saya harus sepatunya yang enak, yang empuk. Memang benar. Memang waktu mengeluarkannya itu perlu proses, menabung dulu, cicil dulu, disimpan dulu, baru beli. Nggak bisa langsung beli kayak begini. Nah, itu artinya semakin ada harga, semakin ada mutu. Semakin mau bayar harga mengikut Yesus, lihat kualitas rohani. Semakin tangguh di akhir zaman. Gak gampang cengeng, gak gampang nyerah, gak gampang ngambek sama Tuhan. Karakter itu berubah. Makin orang mau menderita, pikul salib ikut Tuhan, gak cari yang nyaman, cari yang enak. Tahu gak, kualitas karakter itu kayak emas. Semakin teruji, emas ditaruh di comberan tetap emas, di gundukan sampah tetap emas, mau ditaruh di kotoran sapi tetap emas. Gak akan jadi berubah. Jadi hidup kita ini harus kita bangun di dasar emas. Kalau kita bangun di atas jerami, di atas kayu, gampang terbakar. Kena ujian api, langsung raib, hilang lemah. Langsung bisa ngomel, marah, mengutuk Tuhan pun bisa terjadi. Jadi ini saudara, kita harus teruji sama seperti Yesus. Rela menderita, pikul salib setiap hari. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Karena apa? Iman kita perlu diproses. Sakit nggak iman diproses? Sakit banget. Sebenarnya kita butuh duit, sebenarnya tinggal kita, Bu Maria, minta dong, kira-kira Bu Maria pinjam dong, pasti adalah 200. Pinjam ya Bu, 200. Lebih gampang kayaknya tuh sama tetangga atau saudara. Ada nggak uangmu 200? Pinjam dulu, kakak mau pakai. Nah, daripada Tuhan, aku butuh 200.000. Gak ada suara saudara, gak ada jawaban. Besok doa lagi, gak ada apa-apa yang terjadi. Sakit gak saudara? Lebih praktis yang itu. Tetapi orang yang mau diproses imannya sama Tuhan, dia akan memiliki iman yang tangguh. Sehingga yang namanya berhubungan dengan soal hidup, makan, kebutuhan, dia tidak akan takut. Ada dinikmati, gak ada disyukuri. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Pertolongan pasti tetap akan datang. Gak tahu caranya gimana. Biarkan cara Tuhan bekerja. Jadi, nah iman kita harus diproses. Ini yang paling sering orang jatuh bangun di sini. Dan juga apa? Tuhan juga harus memproses kita supaya kita itu mengandalkan Tuhan. Jadi kita harus benar-benar mau diproses. Dan diproses sama Tuhan. Dan kasih kita juga harus diproses sama Tuhan. Jadi kasih kita itu enggak orang Kristen jatuh bangun melulu. Ketemu dia tahun lalu begitu. Jatuh pas bangun, pas jatuh. Gak panas, gak dingin. Jatuh bangun, gak panas, gak dingin. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Capek deh, kayaknya kapan majunya, kapan bertumbuh. Ini karena tidak mau masuk dalam proses Tuhan. Makanya selalu begitu. Dan apa? Kasih kita harus diproses karena bisa begini jalannya anak Tuhan. Normal itu jalan begini. Tapi bisa jalan begini saudara, 50 dunia 50 Tuhan. Akhirnya ngeri gak orang jalan kayak 50 dunia 50 Tuhan? Gak normal. Akhirnya hidupnya jadi mix, kecampur sana. Di satu sisi mau setia sungguh-sungguh sama, tapi dunia juga jadi kenikmatan hidup, ya kekhawatiran dunia, semua masuk. Firman Tuhan juga masuk. Gimana mau bermix? Gak bisa. Ini kecampur. Jadi ini makanya membuat kekristenan itu macet. Jadi boro-boro Bu Maria mau ngomongin jiwa-jiwa, beres juga gak beres-beres nih hidup kayaknya. Pikiran, hati, baperan melulu, kesinggung mulu, marah mulu. Gimana saudara mau cerita? Berita surga bergema. Terus apa? Menyuarakan Yesus kepada nggak mampu karena mesti konsentrasi sama dirinya sendiri, nggak beres-beres ini. Kita beres dulu baru bisa ceritakan Injil ke orang. Kalau nggak beres, nggak akan mungkin. Jujur,
Saya nggak akan mungkin percaya orang kalau nggak bisa beres dengan dirinya. Sehingga apa, sulit mau ngomongin Yesus karena kita masih fokus kepada diri sendiri. Jadi itulah tadi malam ya. Jadi saya buat susu apa ya saya campur lah ya lah tapi lumayan rasanya. Saya kemas di ini ibu sudah mendengarkan kabar baik. Saya pengen follow up ya. Nah, saya copy paste semua tuh yang dikirim Ci Esther di grup tuh tentang itu tuh siapa yang Natalnya GBI ya, karena mereka sudah di PI. Beda kekuatan orang sudah di PI. IPI itu Injil itu kekuatan Allah. Saya kirim. Makasih ya Mami buat nasihatnya. Nggak ada satu orang pun apaan sih, nggak ada yang marah. Saya tahu itu sampai ibu, ada satu ibu, wow Bu Melda berani banget. Bukan masalah berani Bu, mereka perlu tahu, mereka perlu bangga, mereka tahu Yesus yang diberi, mereka perlu tahu siapa dia. Akhirnya saya kemas, saya lari, Bu ada di rumah, saya masukin es, jadi susu UHT saya campur sama susu Indomilk, saya kasih buah, saya kasih Nutrijel, saya kasih apa ya, nata de coco apa, manis lah, enak lah ya, saya kasih sirup, saya gini, Merry Christmas, saya langsung salam. Itu orang saudara, nggak cuma ngasih gimana kabarnya hari Natal kemarin, udah sampai nggak videonya, wah sampai akhirnya saya apa katanya. Wah, saya baru tahu loh ya. Ternyata orang Kristen itu juga suka ya menggali apa Al-Quran. Tahu juga ya isi Al-Quran. Oh iya, sama. Jadi akhirnya lewat dari persamaan kita punya ada persamaan. Tetapi tetap dikatakan bahwa Isa itu bukan hanya sekedar nabi, tapi dia itu Tuhan, dia itu Yesus, dia itu Allah kita. Sampai akhirnya seperti itu. Dia dengerin ya, terima kasih. Udah ya, saya pulang ya. Besok saya mau berangkat persiapan bla 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 bla. Jadi itulah saudara, kalau kita yakin, kita tahu kita memang harus mengikut Tuhan ini. Jadikanlah dia raja kita, jadikanlah dia Tuhan. Kita rela menderita. Susah Bu Melda, beritakan gak ada yang susah. Bergurunya sama Roh Kudus, gak usah dulu dah sama pendeta, gak usah mungkin banyak buku banyak-banyak, aduh bingung baca buku banyak-banyak. Udah sekarang gini aja, banyak berdoa, Roh Kudus saya mau beritakan Injil tapi saya gak tahu gimana caranya, tolong ya kau yang ini, aku ikut jalan di belakangmu tapi kamu yang di depan Roh Kudus ya. Tiba-tiba nanti Roh Kudus tuh bisa kasih hikmat, mau dia omongin apa, mau diceritakan apa, menantangnya gimana, itu akan terjadi. Yang penting hati ibu-ibu itu bahwa tahu bangga memiliki Yesus itu Raja kita, Tuhan kita. Nah, kita belajar dari orang Majus, perjalanannya itu katanya 1600 mil dari dia ke tempat Yesus lahir, membutuhkan waktu semalam saya baca 65 hari, berarti sekitar 2 bulan pakai unta. Nggak ada pesawat saudara dulu, langsung 1 jam nyampe, 15 menit nyampe, pakai unta. Jadi 2 bulan perjalanan menjumpai bayi Yesus, naik unta ya, mungkin bawa bekal makanan, harus singgah di mana singgah. Luar biasa pengabdian, dan mereka menunjukkan penyembahan mereka. Mari sebagai akhir dari khotbah saya ini, mari kita tunjukkan penyembahan kita kepada Tuhan seperti apa. Jadikan dia raja dalam hidup kita. Bukan cuman Bapa yang kita manja-manja, cengeng-cengeng. Dia Raja. Kedua, dia itu Tuhan kita, Allah kita, Tuhan, Allah, imam kita yang merasakan semua kelemahan pribadi kita. Jadi jangan pernah berpikir punya konsep lagi, aku sendiri Tuhan dengan semua ini. Aku sesak sendiri, aku menderita sendiri. Stop. Itu artinya kita sedang tidak mengakui keimamannya. Katanya dikatakan dia seorang imam yang merasakan penderitaan kita, yang ikut berdoa mendoakan kita, merasakan segala penderitaan keluh kesah kita karena dia sudah lebih dulu dari sana. Dan yang ketiga, sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Hari-hari ini zaman sukar saudara. Baik orang-orang yang di dalam Tuhan dan di luar Tuhan. Belum katanya nanti kalau itu resesi ekonomi tahun depan. Karena tahun lalu saya sudah mimpi saudara. Waktu saya di rumah Cimanglit, saya nonton berita. Di berita itu saya nonton tahun 2025. Tapi waktu itu saya nggak tahu ya presidennya siapa. Tapi saya mendengarkan penyiar berita. Presiden Indonesia sudah tidak tahan lagi melihat keadaan bangsa negara saat ini. Sampai hafal banget tuh kalimat sama. Presiden Indonesia sudah tidak tahan lagi melihat keadaan bangsa negara saat ini. Saya mimpi tahun 2023, mimpi di 2000. Begitu masuk 2025,
Tuhan, siap-siap menghadapi tahun ini. Aku nggak tahu apa terjadi. Ternyata presidennya presiden kita sekarang saat ini. Artinya kita harus terus banyak berdoa, menyiapkan hati kita, diri kita. Dan satu, jangan takut menderita. Apalagi menderita karena mau menerapkan firman Tuhan. Harus berani dan rela menderita. Jangan merasa kita menderita itu dianggap mampuslah, habislah, sudahlah. Tidak, saudara. Jadi harus memikul salib setiap hari. Kita lihat, kita bukan mau menginikannya, tapi memang dunia sedang menuju kebinasaan. Tak ada menuju kemakmuran ini. Itu teologi salah. Menuju kebinasaan artinya cepat-cepat menyiapkan diri. Iman, kasih, pengharapan tuh gak boleh tambah kandas. Kesetiaan, ketekunan, kesungguh-sungguhan, beritakan Injil itu gak boleh. Nah, kedua, tadi saya sharing sama suami saya. Tadi pagi saya mimpi, saya harus sampaikan mimpi ini. Mimpi itu saya menyiapkan ini malam firman Tuhan ini. Saya berdoa buat kita semua. Masa saya mimpi tadi pagi, saudara. Jadi satu perjamuan gitu. Ada hamba Tuhan yang bikin KKR. Itu pada hilang sepatunya. Sepatu itu lambang kasut. Kasut itu kerelaan memberitakan Injil. Nyariin gini, gimana ya? Siapa? Padahal banyak itu sepatu, tapi ada beberapa hilang. Udah gitu, saudara, datanglah ibu-ibu bawa perhiasan, kalung, imitasi cantik-cantik gitu ya di kantong kresek, diletakin gitu. Tiba-tiba saya lihat, tiba-tiba yang hilang sepatu ini, dia udah lupa sepatunya lah. Cantik, itu bekas-bekas, padahal bekas-bekas. Bagus ya, bagus, gini-gini ini. Saya gini, lah. Dia itu hilang sepatunya sampai nggak nyari lagi dia hanya gara-gara lihat ini tadi bukan emas hiasan kalung-kalung imitasi begitu. Saya doa, Tuhan itu apa artinya Tuhan? Jadi hari-hari ini orang percaya banyak tidak menyadari kasutnya sudah nggak dipakai. Kasut itu bicara kerelaan hati, makanya tidak ada pemaksaan. Memang tidak ada pemaksaan. Kerelaan hati memberitakan Injil. Hatinya semakin rela, semakin diberkati, ditambahin Tuhan. Semakin gak mau, memang semakin gak bisa. Semakin. Makanya saudara stop, datang sama Tuhan, tanya kasutku ada apa enggak. Jadi hilang kasut. Jadi kerelaan memberitakan Injil. Dan diganti apa itu? Yang kalung-kalung, gelang-gelang itu. Kenikmatan dunia. Ya, semua kenikmatan, semua perkara hidup yang tidak memberitakan Injil, maksudnya tidak berhubungan dengan kasut, ketertarikan dunia, segala apa yang diinikan dunia nih. Ini sekarang ini memang luar biasa. Saya bilang sama anak saya, kalau kamu tidak hati-hati dia bisa jadi benda setan, bisa merusak. Tapi kalau kamu bijak, pintar menggunakan ini, dia bisa jadi berkat. Contoh saat baca firman, buka Google, apa ya arti kerendahan hati, boleh di-search, belajar gitu. Bisa jadi hal yang positif. Jadi hati-hati saudara, ibu ini sampai gak ingat lagi kasutnya yang hilang. Berarti dia pulang nyeker, gak ada sekasutnya. Dia tertarik dengan ini. Akhirnya dia lupa, saya lihat di mimpi itu, aduh bagus ya, bagus banget ya. Udah, sementara di situ banyak ini ada beberapa, terus ada beberapa orang yang sedang datang sama Tuhan, yang lain keluar, datang didoakan pendeta, ini ada jadi kayak seperti suasana seperti KKR lah ya, bisa dikatakan. Tapi sebagian di luar, itu yang hilang kasut, sebagian itu asik dengan ini dunia. Jadi gak tahu saudara, biarlah ini menjadi satu pesan Tuhan kepada kita. Tanyakan, kasutnya di mana sekarang? Kasut kerelaan memberitakan Injil sampai tahun 2024. Ada nggak orang yang kita beritakan Injil, mungkin dia nggak langsung percaya, nggak apa-apa. Mungkin dia nggak langsung bertobat, Bu saya mau percaya Yesus, saya mau mungkin dia tidak mengatakan seperti kita, bukan mau mencari pencitraan. Nggak apa-apa, yang penting beritakan. Nanti Roh Tuhan yang memberi pertumbuhan. Beritakan dengan setia, beritakan, sampaikan. Karena terlalu layak raja kita itu diberitakan. Jadi itulah saudara, mimpi yang saya ini tadi pagi itu. Saya sampai kaget, sampai Tuhan, saya datang, saya bilang, Tuhan kau tahu hatiku menyala-nyala, aku gak mau kasutku hilang. Itu apa artinya? Jadi rupanya Tuhan melihat sudah banyak orang jalan tuh gak pakai kasut.
tidak ada lagi kasut dinempel di kakinya, dan sudah tertarik dengan kehidupan yang lain, dunia ini. Apalah itu, mari kita menjadi perenungan kita bersama, terus kita kobarkan hati kita memberitakan Tuhan di mana-mana. Berita pertobatan, keselamatan harus disampaikan di mana-mana saudara, di kampung, di kota, di gunung, di luar negeri, di medsos, di televisi, semua harus. Siapa yang menyampaikan? Saya dan saudara. Ya, Tuhan memakai kita. Tuhan memakai kita menjadi dutanya. Tuhan, saya orang sederhana. Ya, Bapak orang sederhana, tapi Tuhan memakai kita. Saya cuma ibu rumah tangga, Bung. Tuhan memakai ibu. Saya nggak lulus, saya belum kuliah. Saya masih SMP, saya masih SD. Tuhan memakai anak-anak saya ini juga kami latih untuk belajar menceritakan Yesus kepada orang lain ya. Oke, saudara, demikian firman Tuhan, kisah dari orang Majus ini, biar menjadi teladan kita membawa hidup kita menyembah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami datang merendahkan diri kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan hati-Mu kepada kami. Kami tahu sikap hidup menyembah kepada Tuhan harus kami tunjukkan melalui roh dan kebenaran. Kau merindukan kami melalui melakukan kebenaran-kebenaran-Mu. Bukan kebenaran pribadi, bukan kemauan pribadi, tetapi kebenaran-Mu menanggalkan keakuan kami. Kami harus diproses mati terhadap diri kami. Kami harus semakin mati terhadap diri kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus, tolong kami yang ada di Cilengsi, ada di Jonggol ini. Tolong kami agar kami anak-anak Tuhan semakin bersatu Tuhan, untuk mewartakan Engkau, menggemakan Engkau, menyuarakan Engkau. Terlalu dahsyat, terlalu ajaib Raja kami, Tuhan kami. Dunia mengakuinya, raja-raja mengakuinya. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah kami. Kami bersyukur, kami bangga memilikimu Yesus. Tuhan, tolong kami di tahun 2005. Kami gak mau kasut kami lepas dari kaki kami. Tuhan, bila ada kasut-kasut yang sudah tidak dipakai, kerelaan memberitakan Injil sudah tidak rela lagi, sudah tidak mau lagi, merasa berat, dunia menipu, iblis, setan-setan, aku hancurkan segala tipuan, dakwaan, tuduhan, intimidasi. Tidak berat, karena bukan kami yang melakukannya, Roh Tuhan yang melakukannya. Kami taat. Tuhan, buka jalan bagi kami, berikan jalan-jalan baru bagi kami, untuk berita itu diwartakan di tempat kami tinggal, dimanapun kami berada. Kasihanilah mereka yang belum percaya. Mereka juga tidak akan bisa datang kepada Tuhan kalau Tuhan tidak menarik mereka. Tariklah mereka, orang-orang yang kami doakan, orang-orang yang kami dekati, orang-orang yang kami beritakan. Kasihanilah mereka Tuhan. Biarlah mereka datang kepadamu. Tariklah mereka kepadamu. Seperti Engkau yang memanggil kami. Bukan kami memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Kami mau semua kami berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Tuhan, proses kami. Segala tipu daya setan itu dipatahkan. Bahwa ini pekerjaan berat. Ini adalah keahlian khusus. Ini adalah karunia. Semua itu kebohongan, dusta, tidak adanya. Itu adalah tanggung jawab. Semua kami orang percaya. Siapapun kami yang menyebut diri sebagai anak Tuhan, percaya kepada Yesus, Engkau berkata, orang yang dibangkitkan bersama Tuhan memikirkan perkara-perkara sorga, mencari perkara-perkara sorga. Itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, kami sudah merayakan Natal di tempat ini. Biarlah hari-hari ke depan bisa ada perkumpulan doa, ada Tuhan kesehatian, ada kerjasama, ada Tuhan hati yang saling membangun untuk jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Tuhan kirim, Kau berkata, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan. Kami meminta kepada Tuhan jiwa-jiwa, Tuhan yang empunya tuayan, Tuhan yang mempunyai tuayan. Kami ada bagi pekerja-Mu ya Tuhan Yesus. Kami ada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan berkati kami dengan firman ini di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin.
rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala